Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Bunda hari ini akan menceritakan kisah tauladan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris merupakan nabi yang sangat pandai dan cerdas karena rajin belajar. Beliau adalah orang pertama yang dapat menjinakkan kuda liar. Setelah menjinakkannya, kuda ini dapat digunakan untuk tunggangan atau untuk mengangkat barang-barang. Orang-orang yang melihat ini merasa sangat keheranan karena tidak menyangka bahwa Nabi Idris alaihissalam bisa lebih cepat daripada mereka yang sedang berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris pun menjadi orang yang sangat disegani dan menjadi seorang panutan. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang mulai menulis dengan pena sejak ia dari kecil. Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Beliau dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya nih ya, adalah ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau juga manusia pertama yang dapat menjahit, sehingga membuat pakaian lebih nyaman daripada pakaian dari daun yang dibuat dan dirajut. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai bahasa. Karena itu, beliau menjadi mudah dalam berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi oleh Nabi Idris, hal ini menjadikan beberapa keturunan dari Qabil putra Adam iri terhadap Nabi Idris. Mereka pun mulai menyusun rencana yang jahat dan mengganggu kaum Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, sikap keturunan Qabil menjadi semakin jahat dan kasar. Karena sikap keturunan Qabil yang semakin meresahkan, kaum Nabi Idris pun menyampaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan keturunan Qabil kepada Nabi Idris. Akhirnya, Nabi Idris pun meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke balik bukit. Pada usia 28 tahun itulah Nabi Idris diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkat kebenaran ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 dan 57. Akhirnya Nabi Idris pun mulai melaksanakan tugas kerasulannya, yaitu memberikan peringatan kepada keturunan Qabil untuk balik kepada jalan yang benar. Setelah diberikan peringatan, keturunan Qabil tidak menerima peringatan dari Nabi Idris. Kemudian mereka menantang Nabi Idris untuk berperang. Nabi Idris pun tidak pantang menyerah untuk menegakkan suatu kebenaran. Kaum Nabi Idris pun mulai membuat peralatan untuk berperang dan benteng untuk mencegah serangan. Akhirnya peperangan pun tiba. Dalam peperangan tersebut, Nabi Idris alaihissalam menjadi panglima perang, sehingga Nabi Idris alaihissalam mendapat julukan Asadul Usud yang artinya singa dari segala singa. Karena tidak pernah terputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk menerangi kejahatan, Nabi Idris alaihissalam merupakan ahli
strategi perang sehingga dapat memenangkan setiap pertarungan melawan musuhnya. Akan tetapi, keturunan Qabil menjadi semakin banyak dan kejahatannya semakin merajalela, terutama kepada wanita dan anak-anak. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah ke tempat yang lebih aman. Nah, teman-teman, dari kisah kaum Idris, teladan Nabi Idris ini, kita dapat meneladani dan mencontoh kisah tersebut. Ada beberapa yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus rajin belajar agar menjadi pandai. Yang kedua, kita harus berani dalam melawan kejahatan. Dan yang ketiga, kita harus pantang menyerah dalam menegakkan suatu kebenaran. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.